Allah bisnis fashion ini tidak memungkinkan, ini bisnis yang luar biasa. 200 juta lebih penduduk Indonesia. Kita harus punya niat, harus punya keyakinan bahwa dari 200 juta penduduk di Indonesia ini, ya 200 juta lebih, tapi jadilah salah satunya bahwa produk kita yang harus tersebar di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Nandi. Jumpa lagi dengan Kang Nandi. Kang Nandi akan berbagi info seputar konveksi. Yang mana di sini yang akan dibahas yaitu gimana caranya agar konveksi, yaitu khusus konveksi pemaklun ini lebih maju dan bisa mempertahankan buyer. Seperti apa ya teman-teman? Mungkin disimak di sini dari hasil perjalanan Kang Nandi berkunjung ke beberapa konveksi yang dimana di situ konveksi itu alhamdulillah selalu kebanjiran orderan atau kerjasama dengan buyer-buyer. Nah, mungkin Kang Nandi akan berbagi tips ya, Kang Nandi. Ada beberapa poin yang memang harus teman-teman juga perhatikan. Seperti apakah kita itu sebagai pelaku usaha konveksi agar buyer-buyer itu yang kerjasama itu bisa kembali. Kang Nandi hanya berharap dengan konten-konten Kang Nandi ini bisa membantu memudahkan antara buyer dan konveksi. Kang Nandi selalu memohon kepada teman-teman tolong dukung channel Kang Nandi agar dunia perkonveksian ini bangkit. Poin ke-1 teman-teman yang bisa menyebabkan buyer itu bisa kembali itu kepada kita sebagai pelaku usaha konveksi maklunan, itu salah satunya tiada lain teman-teman, satu, jaga kualitas. Karena dengan kualitas inilah kualitas terbaik, jangan takut, insya Allah nanti akan dicari buyer-buyer itu akan mencari, itu akan dari mulut ke mulut tuh buyer itu bahwa kita kualitasnya dijaga. Itu yang lebih baik itu kan kita tuh beriklan itu dari mulut ke mulut. Itu salah satu agar konveksi kita itu berkembang dan tidak kekurangan orderan. Kang Nandi juga sering datang ke Kang Nandi sendiri, buyer-buyer ya, mungkin Kang Nandi sebagai admin, Kang Nandi juga sebagai ketua organisasi, itu rata-rata ke Kang Nandi itu minta rapihan. Dari segi ongkos jahit itu luar biasa. Jadi yang paling betul berarti salah satunya yaitu jaga kualitas. Kedua teman-teman, poin yang kedua itu adalah komit waktu. Jadi ketika kita komit waktu mau kerjasama dengan buyer-buyer itu, insya Allah itu buyer tuh merasa puas teman-teman. Jadi jangan sampai sepelekan waktu, dikarenakan mungkin ada juga terkadang buyer ini memang waktunya udah ditentukan gitu. Ketika kita bisa menjaga ya komit waktu, itulah salah satu agar buyer itu percaya sama kita. Insya Allah dengan komit waktu, ini komit waktu terkadang disepelekan, padahal itu paling utama untuk mempertahankan agar buyer itu tetap kerjasama, tetap komit waktu itu nomor 1. Itu mungkin ya teman-teman untuk bisa mempertahankan gimana sih buyer itu bisa kembali kepada kita. Poin yang ketiga, kita harus bisa menjaga komunikasi yang jalan. Biasanya komunikasi itu juga penyebabnya gitu ya, penyebab dari salah satu memang lancarnya kerjasama. Terkadang teman-teman ketika waktunya mepet gitu kan, terus sering dihubungi itu kadang-kadang susah dihubungi itu tentang komunikasi, padahal itu salah satunya gitu. Gimana sih caranya gitu, sampaikan yang terbaik. Kalau memang ada permasalahan, lebih baik kita ngomong di awal teman-teman, agar si buyer itu jelas. Soalnya si buyernya apalagi mungkin mohon maaf nih teman-teman ya, yang si buyer ini kerjasama dengan lembaga atau mungkin instansi atau perusahaan gitu, atau juga si buyer ini dia tuh dengan penjual online gitu, yang mana lu sellernya di situ ngejar-ngejar. Nah kita apa adanya komunikasi, jangan sampai
ketika si buyer nanyain itu kita susah dihubungi. Nah, ini salah satu nih menjaga ya agar si buyer itu ketika di saat menanyakan kepada kita gitu ya, kita jawab dengan apa adanya. Jadi hadapi komunikasi itu harus jalan. Itu mungkin ya teman-teman poin ketiga. Poin keempat teman-teman. Ini sering juga dilupakan sama teman-teman. Poin keempat itu jaga kerapihan di lingkungan tempat produksi kita. Itu harus benar rapi. Buyer itu ketika datang ke konveksi kita, dia sebetulnya lihat matanya itu, lihat kiri kanan sambil bicara, terus lihat juga hasil produksi kita gitu. Itu juga sangat diperlukan tuh, mungkin ya di mesin kadang-kadang pada kotor gitu. Nah ini diperhatikan nih, makanya betul-betul lingkungan itu harus benar-benar steril ya, bersih gitu. Jadi begitu si buyer gitu kan yang mau kerja sama datang ke tempat kita, ketika disuguhkan dengan tempatnya rapi gitu kan. Nah ini salah satu faktor kepercayaan si buyer gitu, agar kerjasama dengan kita itu lebih tertarik. Itu salah satunya ya dari segi lingkungan, yaitu lingkungan di tempat kerja kita harus rapi, harus tertata. Itu salah satu juga ya untuk menarik buyer tertarik dengan konveksi kita. Nah, teman-teman, nih yang kelima ini tiada lain yaitu tetap kita berdoa dan berusaha agar konveksi kita berkembang. Tetap kita jangan sungkan-sungkan untuk terus belajar kepada yang memang sudah lebih sukses. Jangan merasa puas dengan ilmu, karena semakin kita banyak tahu gitu dari teman-teman, dari mungkin ada relasi itu, apalagi sekarang kan banyak juga nih bisa ke YouTube atau ke internet, seperti apa sih agar konveksi kita itu lebih baik. Itu jangan lupa ya teman-teman, berdoa, berusaha, dan kerja keras. Terima kasih teman-teman. Kang Nandi selalu berharap teman-teman, khususnya konveksi ya, yang ada di Bandung dan yang ada di organisasi Kang Nandi tetap semangat. Insya Allah bisnis fashion ini tidak memungkinkan, ini bisnis yang luar biasa. 200 juta lebih penduduk Indonesia. Kita harus punya niat, harus punya keyakinan bahwa dari 200 juta penduduk di Indonesia ini ya, 200 juta lebih, tapi jadilah salah satunya bahwa produk kita yang harus tersebar di Nusantara. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kita sama-sama berdoa agar konveksi ini bangkit. Mari jaga kualitas, jaga ketepatan waktu. Insya Allah semua akan berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.